merefleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan selama dan didiskusikan apa dampaknya pada diri sendiri dan yang terakhir nanti ada penilaian pemetaan aset. Nah, diskusi itu apakah sudah didokumentasikan, sudah dikomunikasikan kepada warga sekitar. Nah, itu fokus pendampingan yang sekarang Citra, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, kemudian apa rencana tindak lanjut dari Citra selanjutnya, dan apakah ada hal yang dianggap sebagai capaian dalam terima kasih Bu Kusmo. Proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini tentunya kita menyelesaikan modul 3, khususnya itu modul 3.2 dan 3.3 itu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dan pengelolaan program yang berdampak positif pada manusia. Untuk kita tinggal aksi nyata, menyelesaikan rangkaian aksi nyatanya. Untuk rencana tindak lanjut saya ke depannya adalah ya tentunya menyelesaikan dengan segera semua tagihan yang diminta oleh RMS seperti itu. Terima kasih Bu Citra. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Citra itu bisa memberikan dampak kebaikan. Di bagian inti ini kita akan diskusi, merefleksi dan menganalisis hasil umpan balik yang Bu Citra sebarkan di teman-teman. Nah, monggo nanti Bu Citra jelaskan masing-masing responden itu bagaimana responnya terhadap Bu Citra selama mengikuti. Yang perlu berdasarkan hasil feedback ya 360 derajat itu Bu Kusmo, yang perlu ditingkatkan menurut responden yang sudah saya kumpulkan menurut kepala sekolah, rekan sejawat maupun dari siswa saya itu adalah pada poin kepemimpinan manajemen sekolah dalam hal mengajak warga sekolah untuk mengkaji ulang visi sekolah agar lebih berpihak pada murid dan melakukan refleksi dan mengumpulkan umpan balik terkait ketercapaian program terhadap dampaknya pada kualitas belajar murid, serta pada poin kepemimpinan pengembangan sekolah dalam hal menyediakan kesempatan bagi orang tua dan masyarakat untuk mengambil peran dalam pengembangan sekolah. Itu semua. Sekarang apa rencana Bu Citra ke depannya untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang sudah dilalui? Rencana saya nih ke depannya tentu saja selalu mengasah kemampuan saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran tentunya yang selalu berpihak pada murid, dan tentu saja saya akan selalu berusaha berbagi praktik baik dengan siapapun saja yang di warga sekolah seperti itu. Terima kasih Bu Citra. Dari situ mungkin Bu Citra bisa menjelaskan siapa saja yang akan Bu Citra libatkan dalam meningkatkan kompetensi yang sudah. Ya, kalau misalkan tentang pelibatan, otomatis kita akan melibatkan seluruh rekan yang ada di sekolah dan tentu saja murid sebagai aktor utama kita untuk pembelajaran. Terima kasih Bu Citra atas capaian-capaian selama ini. Nah, sekarang kita akan merefleksikan perubahan dalam pembelajaran. Nah, dimana setelah menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak ini, apakah perubahan yang Bu Citra rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bu Citra sebagai guru? Ya, perubahan yang saya alami setelah saya mengikuti pelatihan guru penggerak, tentu saja pola pikir dan paradigma dalam memberi pembelajaran di dalam kelas maupun cara pandang saya dalam menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Kemudian berdasarkan yang Bu Citra alami, apakah ada perubahan yang terjadi pada murid setelah Bu Citra menjalani program guru penggerak? Ya, menurut pengamatan saya, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, tentu saja mereka murid-murid saya ini menjadi lebih senang
nyaman mengikuti pembelajaran karena mereka mengikutinya berdasarkan sesuai dengan keinginan mereka, berdasarkan apa kebutuhan mereka yang selama ini itu mungkin hanya dilihat hanya dari kacamata kita sebagai guru, tapi tidak dilihat dari kacamata murid seperti itu. Terima kasih juga. Bisa kita lanjutkan. Ya. Dalam PGP angkatan ke-6 mungkin ada hal-hal yang bisa membuat perjalanan PGP ini yang sangat memuaskan bagi Iya, saya ini merasa puas karena saya banyak tahu dan dari yang ilmu saya cuma sedikit tadinya, sekarang jadi lebih luas lagi. Khususnya itu bagaimana kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang benar-benar itu berpihak pada murid. Yang terakhir ini juga, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang? Yang cukup menantang tentu saja waktu pelatihannya yang nggak sebentar, memakan waktu. Kalau secara jadwal itu 6 bulan, tapi kita pada prakteknya itu sampai 9 bulan, akan 9 bulan besok di bulan April. Nah, di situ juga kita kan tantangannya melakukan pelatihan di tengah-tengah kita tetap aktif menjadi guru, tetap aktif di kelas, tetap aktif di sekolah, dan itu kita harus pandai-pandai mengatur waktu antara kita mengerjakan pelatihan dan tugas pokok kita sebagai guru di sekolah tersebut. Itu yang saya rasa itu benar-benar menantang, memberikan jalan tersendiri untuk kita sebagai CGP. Seperti itu. Terima kasih juga. Ternyata tantangan itu kan sudah dapat diatasi ya. Nah, ternyata alhamdulillah hari ini adalah pendampingan yang terakhir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bisa lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Terima kasih juga terkait dengan pemetaan aset yang sudah kita laksanakan kemarin. Nah, siapa saja aktor yang kita libatkan dalam pemetaan aset? Dalam acara diskusi pemetaan aset itu saya berusaha melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, dan wakaset, terus bendahara, terus habis itu staf, terus habis itu ada lagi keterlibatan komite, pemilih murid, dan keterwakilan gender. Aktor utamanya tentu saja murid dan tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi semuanya itu terlibat dalam diskusi kemarin. Kemudian bagaimana proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah bersama para anggota? Iya, tentunya melalui jalan diskusi untuk memetakan apa saja aset apa saja yang dimiliki oleh SMP 7 ini. Karena dengan proses diskusi kita jadi bisa menggali lebih dalam lagi apa aja nih aset yang dimiliki, bagaimana strategi pemanfaatannya, seperti itu. Terima kasih. Kemudian begitu dalam pemetaan aset kemarin mungkin ada kendala. Bagaimana cara mengatasi? Iya, kalau kendalanya waktu saya memandu itu lebih ke ini yang waktu diskusi bersama komite dan paguyuban, karena kan nggak semuanya yang tahu apa saja aset yang dimiliki. Mereka kan hanya selama ini hanya istilahnya menitipkan putranya, terus habis itu melihat outlooknya saja, melihat luarnya aja. Nah, dengan cara berdiskusi kemarin itu kita waktu menggalinya itu mungkin lebih ternyata SMP 7 ini banyak ternyata aset-aset yang perlu dikembangkan lagi, dari pemikiran menyamakan persepsi dan segala macam. Itu yang lebih kendalanya lebih di situ, menyamakan persepsi. Ternyata alhamdulillah. Iya. Sekarang bagaimana perasaan kita setelah berhasil mengidentifikasi semua sumber daya yang ada di SMP 7? Kalau ditanya perasaan tentu saja puasnya gini, karena kita bisa menemukan apa-apa saja yang menjadi kekuatan yang ada di SMP 7 bersama bersama seluruh elemen. Bahkan dari murid pun kita jadi tahu menurut mereka itu yang perlu dikembangkan itu dari sisi murid itu apa. Jadi di situ
aset yang telah dimiliki, terus bagaimana cara pemanfaatannya, mulai dari pemanfaatannya dari SDM sama SDM-nya, dari faktor biotik dan abiotiknya, bagaimana kita strategi pemanfaatannya ke depan, memaksimalkan lagi. Kemudian apakah ada hal-hal lain yang bisa dijadikan sumber daya semangat ini yang belum ditemukan dalam proses pemetaan? Saya rasa itu sudah, karena saya melalui diskusi kan juga bukan hanya sekali saja. Jadi kemarin insya Allah sudah semua untuk penggantian aset-aset. Terima kasih Bu Citra. Alhamdulillah, kalau boleh saya lihat di komentarannya hasil-hasil Oh iya, ini. sudah. Kita lanjutin. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ini. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan akad dan nanti sebagai ujungnya, sebagai kambingnya itu nanti diletakkan ya. Apa ada ide dari Bu Citra untuk persiapan panen hasil karya atau hasil belajar pada depan? Iya, kalau ide banyak ya. Tapi menurutnya gini, karena kita ini CGP ini dari bermacam-macam kelas, bermacam-macam suku, bermacam golongan, bermacam-macam karakter. Saya temanya itu Nusantara yang mengunggul. Jadi kenapa kok saya pakai mengunggul? Karena kita kan mengikuti CGP itu kan karena terpanggil untuk menggerakkan sebagai seperti ayamnya bergerak menggerakkan tadi kan kita merasa terpanggil. Kalau misalkan kita nggak merasa terpanggil, nggak mungkin kita mengikuti program ini. Jadi Nusantaranya itu karena kita terdiri dari beragam itu tadi, beragam karakter. Jadi kita satukan di Nusantara mengambil. Nanti untuk uploadnya kita bikinkan ya kita bikin kalau ide saya. Nah, kemudian apa saja yang kira-kira nanti kita pamerkan dalam panen hasil belajar? Poin pertamanya sudah pasti semua hasil yang telah kita lalui selama pendidikan itu, apa saja produk-produknya, bagaimana kita mengikutinya. Jadi nanti waktu kita pameran kan orang jadi tahu ternyata itu yang dilakukan CGP itu ini toh, seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan nanti kita selalu diberi kesehatan, kita bisa melaksanakan loka 7 dan panen hasil belajar yang bisa memeriahkan biar masyarakat tahu ini loh calon penggerak dalam pendidikan angkatan ke-6 yang menjadi awal dari pendidikan penggerak di Kota Pasuruan. Terima kasih Bu Citra. Alhamdulillah Bu Citra, kita sudah banyak berbincang-bincang tentang bagaimana dari analisis hasil survei, kemudian hasil pemetaan, dan yang terakhir tadi persiapan untuk panen hasil belajar kita. Nah, terima kasih Bu Citra sudah berbagi prakteknya dengan saya, berbagi apapun dengan saya. Mohon maaf kalau selama saya memfasilitasi, mendampingi Bu Citra dalam program bergerak ini banyak kekurangan. Dan terus semangat Bu Citra, terus terdorong untuk memetakan segala sumber yang ada di SMP ini dan membawa filosofi kebaikan dan membawa untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, ini masih ada PR kita karena kita nanti membuat rencana kerja pengembangan program yang nantinya dikumpulkan paling lama setelah membuat. Nanti untuk rencana kerja pengembangan program sekolah ini Iya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Salam saya kepada teman-teman, salam saya kepada kepala sekolah. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu dalam bimbingan Allah dan bisa menjalin silaturahmi sampai. Terima kasih terakhir. Sama saya pun juga terima kasih selama ini, selama pendidikan saya selalu didampingi, diberi
masukan sehingga hasil-hasil apa yang ingin dicapai itu terrealisasi. Terima kasih juga nih. Atur nuhun bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita selalu mohon maaf Pak mengganggu waktu jenengan. Tidak ingin tentang pemetaan hasil yang sudah dilaksanakan Asik. pemetaan hasil masing-masing. Nah, monggo Pak Markus jelaskan bagaimana proses pelaksanaan diskusi pemetaan hasil yang kemarin. Kalau saya dalam rangka untuk memetakan itu ya kita perlu tahu atau mungkin yang sekarang lagi istilahnya itu istilah barunya itu mengenali jadi unsur-unsur yang ada di desa unsur penting di dalam pembangunan itu ini ada macam-macam ya juga bisa SDM kita menemukan itu sehingga kita nanti bisa melihat mana yang perlu dikembangkan lebih lanjut dan mana yang mungkin perlu tetap dipertahankan sehingga kita bisa memaksimalkan sehingga menjadi sebuah ekosistem. Terima kasih. Mungkin dalam pelaksanaan pemetaan hasil kemarin ada kendala Kalau yang sejauh yang saya ini lebih kepada strategi. Karena pada strateginya bagaimana kita memanfaatkan ini dengan strategi yang tepat sebenarnya. Kalau misalnya ada unsur abiotik, ada misalnya unsur proteinnya itu misalnya ini sudah baik tapi strateginya salah, ya hasilnya pun juga akan salah. Tapi kalau strateginya benar, ya, tergantung pada strategi saja sih sebenarnya. Kalau unsur itu saya pikir di seluruh sekolah semuanya tergantung dari strategi masing-masing. kendalanya yang bagaimana memanfaatkan strategi. Iya, strategi dari modal-modal dari 7 modal yang ada itu kita ada modal politik, modal sosialnya bagaimana, ini modal SDM-nya bagaimana, ini 7 modal itu masing-masing strateginya bagaimana. Kalau sudah strateginya tepat, insya Allah sudah juga. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, sekarang dari pemetaan hasil tadi, bagaimana perasaan Pak Markus setelah dapat hasil mengidentifikasi seluruh aset yang ada di desa? Ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi itu, maka itu akan memudahkan kita untuk mengambil langkah yang jelas. Jadi kalau ibaratnya dokter, sakitnya ketemu, sehingga obatnya akan lebih mudah. Nah kalau sudah kita sudah teridentifikasi nih masalahnya di sini, kita harus menggunakan strategi yang ini tidak baik, berarti kita harus mengganti strategi ini. Nah dengan seperti itu akan semakin mudah kita untuk mencarikan solusi, sehingga ibaratnya itu kalau kita konser musik yang ini terlalu kencang agak dikurangi, yang ini kurang kencang ditambahi, jadi seperti itulah. Jadi semakin enak kalau sudah kita ketemu identifikasi masalah. Iya, cari harmoninya. Terima kasih Pak. Kemudian dalam pelaksanaan pemetaan hasil tadi, apa pertimbangan Kita ada 7 modal ya. 7 modal itu ada sosial, itu yang jadi pertimbangan kita, mana sih yang ini yang lebih kita naikkan. Jadi jangan sampai ke 7 modal ini
salah satunya tidak diubah. Jadi 7 ini harus seiring, hanya porsinya berbeda-beda. Mana yang lebih kita tinggikan untuk penekanannya yang gimana. Sekarang yang di sosialnya, yang kita kok ini kok kurang, untuk dari sisi politisnya kok kurang kerjasamanya dan sebagainya, maka ini yang kita nanti tergantung dari hasil pemetaan yang tadi. Terima kasih Pak. Untuk yang terakhir ya. Mungkin ada hal yang lain yang menjadi Pak, sumber dari identifikasi Jemelah Aset. Hal lain, saya kira sudah semua dari 7 aset itu sebenarnya sudah teridentifikasi mana sih yang sebenarnya sekolah. Jadi kalau misalnya dari sisi alam kita tidak bisa mengendalikan ya, kalau sisi alam kita yang dari sisi modal lingkungan alam itu tidak kita rubah tapi kita modifikasi. Contohnya itu misalnya kalau ini terlalu kering ya, bagaimana kita membuat halaman yang kering ini terasa atau sehingga hidup. Nah, itu kan ada strategi. Jadi kita bukan merubah alamnya tapi kita menstrategi alamnya, strategi supaya ini tidak hijau, indah dan seger dipandang. Salah satu. Terima kasih Pak. Sudah cukup jelas tentang arahan-arahan dan proses pemetaan aset dan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan tadi wujud dan berdampak pada kebaikan. Insya Allah, amin. Terima kasih Pak. Amin. Sama-sama. Mengganggu waktu. Ibu juga ini sudah adanya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Selamat sudah meluangkan waktunya untuk kita bincang-bincang tentang ada beberapa pertanyaan yang saya bagi. Yang pertama
kira-kira